Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Kebiasaan kita dulu setelah salat atau setelah berzikir sesama orang-orang yang salat itu berjabat tangan. Sebelum COVID ini terjadi, ini menjadi hal yang biasa. Namun hari ini ketika kita berikan tangan kita, karena ada orang merasa takut terinfeksi atau tertular, maka dia tidak membalas tangan tersebut tapi memberi kode. Bolehkah begini? Dalam semua keadaan darurat, yang haram saja, yang haram saja bisa jadi halal, atau yang halal bisa juga menjadi haram sementara dalam keadaan darurat. Maka bukanlah kesombongan ketika kita tidak menerima jabatan tangan selama masa-masa darurat. Jadi tidak dianggap sombong, karena di antara kita ada perbedaan cara menyikapi. Ada yang biasa saja, ada yang ia tak tahan, ada yang mendengar nama COVID biasa saja lalu menyerahkan ke Allah. Ya sudah, kalau kena pun ya sudahlah, apa boleh buat, dan begitu. Tapi ada yang Masya Allah takutnya super ekstra maha takut. Benar-benar ingin melindungi dirinya sehingga tidak mau berjabat tangan, tidak mau duduk bersama, bahkan ada yang meninggalkan jamaah dengan alasan COVID. Nah, ini kita maklumi dengan keadaan darurat. Jadi bolehkah tidak menerima jabatan tangan? Boleh saja, dan itu tidak dianggap sombong. Kalau dulunya beliau tidak begitu, mungkin ya kita maklumi perasaan beliau tidak nyaman. Nah, itu boleh-boleh saja ya. Namun yang perlu kita fahami, jangan jadikan agama sebagai biang kerok dalam penyakit ini, sehingga selalu agama yang dikambing hitamkan. Jadi selalu urusannya kenapa jamaah yang dilarang, kenapa waktu jamaah yang harus dipisah-pisahkan atau dijaga-jaga jarak. Salat Idul Adha kemarin Pak di Jakarta dan beberapa daerah sekitaran Jakarta itu dilarang dilakukan di masjid, larang dilakukan di lapangan-lapangan. Akhirnya keluarga besar melakukan salat Idul Adha bersama di dalam rumah. Jadi panggil adik-beradik, keponakan panggil dalam rumah. Itu beberapa foto ditayangkan. Beberapa sahabat kami di Jakarta menayangkan juga foto-foto mereka salat berjamaah. Berdirinya berjarak-jarak. Setelah salat, lalu duduk di atas sofa rame-rame, selfie, foto keluarga, itu enggak ada jarak lagi. Tapi waktu salat tadi jarak. Sang-sang COVID cuma teruk waktu sembahyang saja. Seakan-akan COVID itu cuma datang waktu salat saja. Buruknya pemikiran kita. Ini kau begini bang. Habis salat duduk dalam satu sofa, anak kuman di bawah semuanya, yang bapa-bapa di atas berselfie, beria, angkat tangan begini, makan lontong bersama-sama, saling suap menyuap. Itu tidak mengapa. Tapi waktu salat seakan-akan disitulah duduknya COVID. Makanya jangan jadikan seakan-akan agama ini adalah kambing hitam dari segalanya. Maka jemaah melaka Allah, kalau hanya sekedar menolak berjabat tangan, ya silakan saja. Itu tidak dianggap sombong dalam masa-masa darurat seperti ini. Kalau kita luaskan pertanyaan sedikit, karena ada juga yang mengatakan bersalam-salaman setelah salat adalah perbuatan bid'ah. Ini kalau kita luaskan sedikit, benarkah bid'ah? Kalau seandainya bid'ah, maka mana dalil yang menyebutkan bahwa itu adalah perbuatan bid'ah? Oh, tidak dilakukan oleh Nabi. Apakah semua yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah? Ini menjadi pertanyaan besar. Jemaah melakukan Allah, kita ini yang harus kita jaga benar-benar dari mulai takbirnya imam sampai salamnya imam. Batasan kita bersama imam. Setelah itu zikir, kita tidak lagi wajib mengikuti imam. Artinya imam zikir model lain, kita punya zikir sendiri, tidak mengapa. Nah, kemudian di antara kita ada yang mulai berjabat tangan setelah zikir. Kalau seandainya ini diharamkan, tapi yang lain tidak diharamkan, maka menjadi aneh. Jabat tangan diharamkan setelah salat. Namun ketika orang habis zikir, bahkan belum zikir pun, habis salat cabut HP, langsung lihat HP. Ini tidak diharamkan, tapi jabat tangan
diharamkan. Jabat tangan diharamkan, maka setelah zikir semua perbuatan juga yang lain harus diharamkan. Ya. Jadi tidaklah semua yang dilakukan seperti begitu menjadi sumber bid'ah. Boleh-boleh saja. Namun janganlah jabat tangan kita mengganggu zikir. Artinya zikirlah dulu dengan khusyuk, baru berjabat-jabat tangan. Itu silahkan. Ya. Itu hal yang biasa sebenarnya.